Selamat pagi jemaat sekalian, baik yang ada di tempat ini, khususnya juga yang tersebar di rumah masing-masing, di tempat saudara berada. Kami menyambut, kami mengaturkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama di dalam Tuhan yang mengawasi kita dan menyertai kita selalu. Marilah jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan dari tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kiranya ibadah kita mulai dan kita ucapkan syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan pujian nomor 1, Mari Datanglah. Bapa di sorga, kami naikkan syukur atas pagi hari ini. Kami naikkan syukur Tuhan karena berpuluh-puluh hari, bahkan berminggu-minggu
Dan berbulan-bulan kami sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memelihara kami. Di tengah-tengah ketidakbiasaan kami hidup, kami terpisah satu dengan yang lain. Kami mencoba untuk banyak merenungkan diri kami dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mencoba untuk mengerti lagi sekali lagi bagaimana Tuhan sebenarnya sudah lama memberi kepada kami sebuah kehidupan yang begitu take it for granted sebenarnya. Tuhan sudah memberikan kepada kami sebuah pemeliharaan yang tak mungkin kami membayarnya, tak mungkin kami mengusahakannya. Tuhan sudah sedemikian rupa membawa kami mengerti betapa ajaib hidup kami. Seperti firman-Mu, seperti kitab suci yang selalu mengingatkan kami bahwa tak ada kehidupan yang tidak dipeliharakan Tuhan dan tidak di bawah pengawasan Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan, entah berapa lama lagi Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami pengalaman-pengalaman semacam hari-hari ini. Mohon kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan membawa kami lebih mengerti bagaimana betapa berharganya waktu, kesehatan, kekuatan dan kesempatan demi kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu nomor 2, yaitu Ku Tahu Siapa Yang Ku Percaya. Membaca bacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Masing-masing membaca dan saya akan membacakan seluruhnya. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu,
karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan menyanyikan lagu nomor 3 sebagai lagu yang menjadi respons kita atas pembacaan firman, sekaligus lagu yang akan menghantar kita masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Roh Allah Maha Hidup. Saudara sekalian, ada 5 menteri Kristen dan ada 8 wakil menteri Kristen dan ada 82 anggota DPR Kristen dan ada 27 anggota DPD Kristen. Sepatutnya mereka menjadi terang dan garam Tuhan, karena Tuhan sudah memproses sedemikian rupa sampai mereka tiba di tempat itu. Hanya kita bisa berdoa saja untuk mereka. Jika mereka tidak menjalankan panggilan itu, tentu Tuhan menyediakan dengan cara dan dengan pilihan Tuhan. Tuhan sudah menserahkan begitu banyak garam dunia di tengah-tengah dunia yang sungguh sangat memerlukan pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa untuk semuanya itu. Dan saudara sekalian, jika korban yang terpapar sudah 5.200.000 something, lalu di Indonesia diperkirakan lebih dari 21.000, maka berarti bisa dilihat dari sisi yang begitu sedikit sehingga orang bisa begitu confident akan hidup dengan mudah bersahabat dengan corona esok hari, atau ini menjadi sebuah pertanda bahwa memang kita belum bisa kita untuk sebebas yang kita inginkan. Karena saya dengar dari beberapa laporan, vaksin tidak bisa dipastikan vaksin yang mana yang akan bisa dipakai karena terjadi mutan atau terjadi perubahan-perubahan yang sulit diduga daripada virus ini. Nah, saudara, ini adalah sebuah dua sisi yang penting kita mengerti, di mana kita ditempatkan di tengah-tengahnya untuk Tuhan memakai kita tentunya selama kita diizinkan masih hidup di dalam dunia ini. Dan saudara, kita perlu berdoa juga untuk orang-orang yang sudah sangat mengharapkan setelah lulus dari kuliah mereka siap bekerja. Ada kira-kira 4 juta orang di Indonesia. Tetapi kenyataan lain, saudara. Ditambah dengan para PHK yang tidak pernah terpikirkan. Mereka memiliki tunggakan dan rencana-rencana yang harus terputus. Dan ini menjadi sebuah proyek atau sebuah masa depan yang sebenarnya menantang baik pemerintah, khususnya gereja. Ya. Kita memikirkan bagaimana menggiatkan pikiran-pikiran yang begitu positif, melihat tetap anugerah Tuhan tidak terputus di dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagi Roh Allah Maha Hidup, bahasa Indonesia saja. Lalu kita akan berdoa bersama.
Roh Allah Maha hidup, bangkitan Rohku. Roh Allah Maha hidup, bangkitan Rohku. Bahkan puji Tuhan tetap bertahta, Tuhan tetap memerintah, Tuhan tetap melangsungkan pembagian anugerah dan pengaturan kehidupan ini. Saudara sekalian, kita perlu berdoa khususnya untuk pemerintahan negara kita, di mana kita melihat Tuhan masih beranugerah. Sampai hari ini Tuhan memberikan sebuah pengaturan yang sedemikian rupa melalui pemerintah yang kita tahu di dalamnya Tuhan tentu sudah menetapkan campur tangan Tuhan. Terlebih dari khusus dari semuanya itu, tentu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan dan terdesak mereka untuk didesak Tuhan untuk berpikir begitu kreatif dan menjalankan sebuah panggilan yang memberkati dunia dan sekitar. Mari kita berdoa untuk 5 menteri, 8 wakil menteri, 82 DPR, 27 DPD, dan tentunya orang-orang yang berada di bawahnya sampai kepada tingkatan-tingkatan terbawah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami naikkan syukur Tuhan membawa kami mengerti sekali lagi tentang bagaimana Tuhan tak pernah melepaskan pekerjaan-Mu. Kami naikkan syukur ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melihat bagaimana anak-anak-Mu, bagaimana terang dan garam-Mu diuji dan langsung melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan, kami berdoa mulai dari perangkat pejabat tertinggi sampai kepada mereka yang dipakai Tuhan. Kami tidak lihat, kami tidak dengar, namun mereka berada di level-level yang terbawah. Kami menaikkan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Saudara sekalian, kepintaran, kecerdasan, dan rahasia-rahasia tentang medis tidak mungkin lagi dimonopoli oleh negara-negara tertentu. Semua negara sekarang membuka diri dan memacu diri untuk memicu orang-orang pintarnya atau orang-orang yang capable untuk memikirkan bagaimana untuk menangani sebuah pandemi atau sebuah wabah yang sudah mendunia ini. Kita tentu terus berdoa untuk mereka yang mengusahakan untuk hadirnya vaksin yang cocok ataupun obat yang baik. Tuhan kiranya makin membukakan jalan sesuai dengan waktu dan kerelaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, di bawah kerelaan kehendak Tuhan, kami menantikan pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Yaitu khususnya Tuhan, seperti pandemi-pandemi yang sudah berlalu, kami menantikan juga jika Tuhan berkehendak dan Tuhan ingin memberikan kepada kami dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan jagai ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesabaran, dan penantian yang lebih kreatif untuk bagaimana kami menerima segala berkat dan anugerah Tuhan. Kami naikkan syukur, kami mohon, kami menanti dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terakhir saudara, kita berdoa untuk mereka yang berada sekitar kita. Ada jutaan anak-anak yang sangat menantikan setelah mereka lulus di tahun ini, tepat di bulan-bulan ini, mereka bekerja. Tetapi ternyata pekerjaan semua tertutup. Pekerjaan yang mereka harapkan justru mengeluarkan atau mem-PHK orang-orang yang di dalamnya. Tentu ada sebuah kekecewaan besar, namun sekaligus juga ini adalah sebuah penantian yang kita harapkan semakin disekap, semakin matang, semakin siap untuk menghadapi sebuah pembaharuan yang lebih baik lagi. Kiranya anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang sedang merayakan kelulusan mereka tidak patah semangat. Begitu juga mereka yang di PHK. Kita berdoa bersama-sama untuk keadaan sosial di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, tengah-tengah keadaan yang kami tidak duga, Tuhan kami mohon kiranya melalui semua yang kami dengar, kami lihat, kami mengerti, mohon kiranya Tuhan memakai kami meskipun sedikit saja
atau apalah kami yang bisa Tuhan pakai agar kami bisa memberikan sedikit kekuatan, semangat, dan pengharapan kepada mereka yang khususnya sudah seakan-akan putus jalan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami yang baru lulus sekolah. Kami menyerahkan juga mereka yang sekaligus terkena PHK. Dua-dua adalah terdampak, tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan sementara waktu di dalam apa yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tak lupa di dalam perubahan gereja yang akan menghadapi perubahan yang begitu drastis. Ada perpindahan jemaat yang tidak mungkin dapat dibendung lagi antara gereja, anggota gereja satu dengan gereja yang lain. Mohon kiranya Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi kepala daripada tubuh yang tak terpecah-pecahkan atau terpisah-pisahkan ini. Tuhan yang akan mengatur, Tuhan akan menyatakan bagaimana jemaatmu harus dewasa, harus mengerti apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang mereka harus terima. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sebagian sudah patah arang, patah semangat oleh karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada yang memanggil lagi, yang tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dia lakukan secara rutin. Ya, Tuhan sendiri akan memeliharakan hamba-hambamu dan Tuhan terus akan memunculkan hamba-hambamu di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami naikkan syukur Tuhan, kiranya roh Allah yang maha hidup tak berhenti membangkitkan roh kami untuk kami bangkit, untuk kami lebur, untuk kami diuji, untuk kami makin dipakai Tuhan. Kami naikkan syukur untuk pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan menyanyikan lagu nomor 3, Roh Allah Maha Hidup, satu kali lagi. Dan setelah kita menyanyikan pujian ini, bahasa Inggrisnya, setelah bahasa Inggrisnya nanti kami persilahkan Pak Stephen Tong untuk memimpin mimbar ini. Menyaksikan sebuah paduan suara yang sudah dipersiapkan, kiranya ini menjadi berkat bagi sekalian sebelum pendeta Stephen Tong akan kembali mengambil mimbar ini. Selamat menyaksikan.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam hari ini Tuhan memberikan matahari yang terang dan memberikan kesehatan kami boleh tetap hidup dan memuliakan nama Tuhan. Kami minta kiranya Tuhan ampuni dosa zaman ini, dosa manusia, dosa anak-anak-Mu yang telah melukai hati Tuhan, yang telah kurang memperkenan hati Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah orang yang sakit, beri kekuatan, sejahtera, dan kecukupan hidup pada zaman pandemik ini. Pimpinlah gereja-Mu mengalami malam gelap, melalui kesulitan, kami boleh hidup di dalam terang dan memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami serahkan hidup kami dan kerohanian kami masing-masing di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpin kami dan jadikan kami orang anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Berkatilah kebaktian pagi ini dan biar firman-Mu yang hidup boleh sekali lagi menghidupkan kerohanian kami. Firman-Mu yang suci, yang benar, dan yang baik itu boleh membangunkan kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Minggu lalu kita telah berkhotbah mengenai kamu adalah terang dunia. Dan saya minta Senin, Selasa, 2 hari kita memakai 1 jam untuk menggelapkan semua lampu sehingga kita lebih sadar pentingnya terang di dalam hidup kita masing-masing. Siapa yang telah melakukan penggelapan 2 jam di dalam Senin dan Selasa? Coba angkat tangan saya lihat. Hanya sedikit orang. Bukan saja kami sendiri menjalankan, dan banyak murid dari CIT dan mahasiswa sebagian juga melakukan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita betul-betul taat dan mengerti firman Tuhan. Maka kesadaran tentang pentingnya kalimat-kalimat yang diucapkan Tuhan itu menggugah dan memberikan pencerahan yang besar di dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita akan meneruskan khotbah di bukit. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal ke-5. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mentiadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mentiadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyapnya langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebab semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang mentiadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagian yang baru kita baca ini, meskipun sangat pendek, tidak banyak kata-kata, tetapi ini adalah kalimat-kalimat yang sangat penting di dalam pengajaran Yesus berbicara tentang Taurat dan Perjanjian Baru. Yesus berkata, jangan kira
bahwa aku datang untuk mentiadakan Taurat dan nabi-nabi. Aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat dan nabi-nabi, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam hal ini kita lihat langsung dengan jelas Yesus berbicara tentang perjanjian lama dibanding dengan kedatangan Dia untuk perjanjian baru. Firman Tuhan sudah diberikan dari perjanjian lama, tetapi belum lengkap, sehingga diberikanlah Yesus Kristus untuk menyempurnakan semua itu. Dan apakah hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru? Ini menjadi satu pertanyaan yang selain zaman sekarang, dalam segala zaman dipertanyakan oleh orang-orang yang membaca kitab suci. Apakah kalau yang baru sudah datang, yang lama boleh dibuang? Apakah progressive revelation sudah menuju kepada yang lebih sempurna, berarti yang dulu itu sudah tidak penting? Banyak orang mempunyai kemungkinan dua kesalahan yang besar. Terimalah yang baru, buanglah yang lama. Atau pegang yang lama, tidak perlu yang baru. Orang Farisi mempunyai pendapat, yaitu tidak perlu yang baru, karena sudah diberikan Taurat, dan Taurat itu sudah sempurna. Taurat itu sudah cukup. Lalu mereka mengejek, mempertanyakan, meragukan Kristus yang datang ke dalam dunia. Akhirnya mereka terbuang, dan mereka tidak berbagian di dalam kerajaan Allah, karena mereka menolak yang paling penting yang sedang dikaruniakan oleh Tuhan. Ada orang mengatakan tidak. Kalau Yesus sudah datang, yang lama sudah tidak menjadi penting. Seperti matahari sudah terbit, tidak usah pakai lilin lagi. Di sini jawaban Yesus Kristus. Jangan kira aku datang mentiadakan Taurat dan Nabi. Kalimat seperti ini di dalam ucapan Kristus selama perjanjian baru dan 4 Injil tidak sering. Maka bagian ini menjadi bagian yang penting sekali. Bagaimana orang Kristen mentanggapi perjanjian lama yang seperti sudah berlalu. Saudara-saudara sekalian, waktu Yesus mengatakan kalimat Taurat dan para nabi, berarti dia bicara tentang seluruh perjanjian lama. Sebenarnya perjanjian lama terbentuk dari 4 bagian. Taurat, nabi, sejarah, dan Mazmur, kitab-kitab bijaksana. Tapi inti yang paling penting terdiri daripada Taurat dan nabi. Ini akan dibandingkan dengan perjanjian baru yang terdiri daripada Injil dan Rasul dan kitab Wahyu. Saudara-saudara, seluruhnya menjadi kesempurnaan wahyu Tuhan di dalam dunia ini. Dari perjanjian lama yang bukan terdiri pada sendiri, tetapi eksistensinya menuju kepada perjanjian baru yang menjadi kesinambungan dan menjadi pelengkap untuk menyempurnakan perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama ada 2 bagian yang paling penting, yaitu Taurat dan nabi-nabi. Taurat menjadi dasar hukum yang Tuhan karuniakan kepada manusia. Dan nabi menjadi sesuatu nubuat untuk menuju kepada hari depan yang Tuhan akan menyempurnakan firman-Nya di dalam seluruh sejarah. Taurat dan nabi mempunyai fungsi yang tidak sering diketahui oleh orang Farisi, karena mereka menganggap di dalam itu mereka boleh melakukan, mereka boleh menyempurnakan, dan mereka menjadikan itu kebanggaan, kesombongan, arogansi diri yang tidak lagi menerima sesuatu yang baru. Sebenarnya Taurat adalah menunjukkan dosa manusia, dan Taurat menegur
kepenyelewengan manusia terhadap hukum dan terhadap sifat ilahi. Nah, kalau manusia sudah melihat Taurat dan mengaku dosa, maka orang akan menjadi anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi karena orang Israel menerima Taurat dan tidak bertobat, maka perlu nabi untuk menegur mereka, mengapa engkau masih sombong? Mengapa engkau masih kakukan hatimu, menjadi degil, menjadi fasik, dan menjadi orang yang melawan Tuhan. Selama penghukuman yang ditunjukkan oleh Taurat dan Nabi itu tidak cukup. Masih ada pengharapan yang diberikan di dalam kitab-kitab Nabi supaya mereka boleh menunggu dan mereka boleh menerima yang lebih besar yang akan diberikan, yaitu Injil dan Kristus. Saudara-saudara, Taurat seperti seorang dokter yang menunjukkan salah dan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Seperti dokter yang mempaparkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan sudah menjangkit kita dan kita berada di dalam tidak ada pengharapan. Lalu Nabi mengatakan, engkau sudah berdosa, sekarang saya menunjukkan kepada engkau ada harapan yang baru. Penyakitmu yang tidak bisa disembuhkan, ada obat dan ada dokter yang akan menyelesaikan. Itu adalah Injil. Maka dengan Taurat menunjukkan dan memberikan kepada kita kekecewaan karena mengetahui kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka Nabi memberikan pengabaran baru menuju kepada Injil, bahwa pertolongan dari atas masih disediakan untuk kita. Yang sempurna seperti ini hanya ada di dalam kitab suci orang Kristen. Allah yang ajaib memberikan perombakan sebelum memberikan pemulihan. Allah yang ajaib memberikan perombakan untuk mempersiapkan bangunan yang baru. Seperti apa yang dikatakan Nabi Yeremia, aku akan merobohkan dan aku akan membangun kembali. Waktu merobohkan, engkau harus mengetahui ini bukan yang permanen atau yang kekal. Ini adalah persiapan untuk kita sesudah mengetahui, maka Tuhan akan memberikan yang terindah, yang sempurna, yang belum datang. Di sini Yesus Kristus membicarakan hubungan Dia dengan Taurat, yaitu kedatangan kerajaan Allah dengan perjanjian lama yang sudah lewat. Jangan kira aku datang mentiadakan Taurat dan nabi-nabi. Yesus menyatakan kepada kita sikap yang benar atau menghargai yang sudah pernah kita peroleh. Sikap yang benar adalah kita menghargai yang pernah diberikan oleh Tuhan. Dan yang diberikan oleh Tuhan itu ada sempurna di dirinya, tapi ada ketidaksempurnaan dibanding dengan keseluruhan yang akan dikaruniakan kepada manusia. Aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, bukan untuk tiadakan nabi-nabi. Berarti satu kali Tuhan berikan, Dia berikan sesuatu yang bersifat kekal, yang tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Siapakah kita berani menuding dan berani mendiskaun, berani menurunkan nilai yang pernah diberikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama? Apakah berarti nubuat-nubuat dari Nabi dan tuduhan daripada Taurat sudah tidak ada harganya lagi? Semua yang diberikan Tuhan dari Allah yang kekal, semua diberikan Tuhan daripada benih kekekalan yang tidak akan musnah. Itu sebab meskipun sudah waktunya lewat, sudah tidak sepenting perjanjian baru,
Tapi di manakah makna yang diberikan di dalam perjanjian lama, tetap ada mutu kekekalan yang tidak boleh kita hindarkan atau kita hina atau kita lecehkan. Aku tidak mentiadakan Taurat dan Nabi. Berarti perjanjian lama mempunyai fungsinya tersendiri, mempunyai nilainya tersendiri, yang tidak habis-habis menjadi sebagian dari firman Tuhan yang seluruhnya memberikan anugerah yang sempurna dan lengkap kepada umat manusia. Taurat itu apa? Taurat itu hukum untuk menghidupkan manusia. Taurat itu apa? Taurat itu adalah tuduhan untuk membuat manusia rebah di hadapan Tuhan dengan rendah hati dan mau dibentuk ulang. Manusia yang perlu dibentuk ulang adalah manusia menyadari hidup yang lama tidak mampu memberikan kesempurnaan kepada kita. Namun demikian, yang pernah diberikan Tuhan mempunyai nilai kekal yang tidak boleh kita lecehkan. Itu sebab di dalam rendah hati bukanlah berarti kita akan menerima sesuatunya daripada perjanjian lama, tapi kita akan mempersiapkan diri untuk menerima yang lebih indah daripada yang pernah diberikan, lalu mendapatkan kesempurnaan di hari depan sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Aku datang bukan mentiadakan Taurat dan bukan mentiadakan nabi-nabi, tetapi aku datang untuk menyempurnakan. Di dalam hal ini kita melihat Kristus yang menyempurnakan, Kristus yang melengkapi semua yang terjadi itu adalah lebih indah daripada yang lalu. Tetapi tidak berarti hanya melalui Kristus kita boleh menghina Taurat. Hukum itu apa? Hukum adalah peraturan untuk etika dan untuk mengikat kebebasan manusia di dalam membentuk masyarakat yang boleh mempunyai keteraturan, dan hukum itu adalah sesuatu kaidah, sesuatu prinsip yang menjadi pemerintahan di dalam kerajaan Allah. Allah memanggil manusia, individu-individu yang membentuk masyarakat, menjadi sesuatu kumpulan yang boleh takluk kepada Tuhan, yang boleh diperintahkan oleh Tuhan, dan boleh menjalankan dan mewujudkan rencana Allah. Itu sebab baik dari Israel menjadi lambang, dari gereja yang menjadi wujud kerajaan Tuhan Allah, maka harus ada hukum di dalamnya. Tidak ada negara yang tidak ada hukum, tidak ada masyarakat yang tidak ada pemerintahan, tidak ada seluruh bangsa yang tidak ada konstitusi untuk mengikut segala kebebasan, etika, perbuatan, moral daripada masyarakat, baik pribadi maupun seluruh umat. Dan ini tercatat di dalam sejarah, baik dari zaman kuno sampai sekarang. Batu Hammurabi yang ditemukan dan Rosetta yang ditemukan sekarang masing-masing berada, satu di Paris Louvre, yang satu di British Museum di London. Dua-dua telah membuktikan manusia perlu ikatan, peraturan untuk berjalan di dalam kaidah, prinsip, hukum, dan konstitusi. Tetapi adakah hukum yang sempurna di dunia? Adalah negara yang hukumnya tidak bercacat celah? Tidak ada. Lalu bagaimana dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan? Hukum Tuhan adalah hukum yang sempurna. Tapi hukum itu sendiri dibanding dengan keseluruhan wahyu Tuhan yang bersifat progresif tetap tidak sempurna. Mari kita memikirkan dengan sungguh-sungguh mengerti dan saksama apa artinya kalimat ini.
Saudara-saudara, hukum diwakili oleh 10 hukum yang diberikan oleh Musa. Tuhan melalui malaikat memberikan kepada dia, melalui dia mengajarkan ke umat Tuhan. Dan ini diturunkan lebih lambat daripada Hammurabi Stone. Ini diberikan lebih lambat dari banyak negara-negara yang ada pada waktu itu, yang masing-masing mempunyai hukum-hukum mereka masing-masing. Lalu saya tanya, kenapa Tuhan tidak memberikan lebih dulu daripada semua bangsa? Kenapa Tuhan tidak karuniakan hukumnya sebelum Israel menerima perbudakan 430 tahun? Justru setelah Israel diperbudak 430 tahun, baru Tuhan turunkan hukum Taurat kepada Musa. Ini satu waktu pengaturan yang sangat berbijaksana, melampaui marifat manusia, melampaui kemungkinan pengertian manusia. Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel setelah mereka disiksa, dianiaya, bukan 1-2 kali, tapi 4 abad lebih. 430 tahun sesudah begitu banyak yang mati, begitu banyak yang luka, begitu banyak yang disiksa, begitu banyak yang diperkosa, tenaganya bekerja berat untuk melayani Firaun yang sangat egois. Raja-raja di dalam sejarah yang mencintai rakyat dan menghargai tenaga manusia dan menghormati akan hak asasi manusia hampir tidak ada sampai sekarang. Saudara-saudara, ada apa manusia harus menyiksa orang lain hanya untuk demi memperkuat pemerintahan diri? Apakah yang membuat raja dianggap besar? Hukuman dan kematian diberikan kepada rakyatnya, makin besar, makin berani mendirikan wibawa dan kuasa diktator yang makin dahsyat. Tuhan biarkan ini semua terjadi dulu, khususnya terjadi pada penindasan kepada anak-anaknya yang dia senang, yang dia sayang, yang dia pilih. Kalau begini, di manakah cinta Tuhan untuk umatnya? Orang Kristen kenapa banyak disiksa, banyak kesulitan, banyak aniaya? Bukankah Allah pilih kasih kita yang menderita lebih banyak dari orang yang belum menerima Tuhan? Apa maksudmu Tuhan? Reaksi yang tidak setuju ini menimbulkan karismatik yang sangat radikal. Mereka merasa ini salah. Tidak mungkin ini siksaan, kesulitan, kemiskinan itu dari Tuhan. Ini pasti dari setan. Maka mereka menganggap Allah bukan setan, setan bukan Allah. Kesimpulan daripada pengertian yang salah tentang teologi ini mengakibatkan teologi kemakmuran. Allah pasti adalah baik. Allah pasti akan memberikan kesehatan, kesuburan, kekayaan, kelancaran, kemakmuran kepada umatnya. Dan dengan demikian mereka menciptakan satu konsep, kami anak raja, sepatutnya menikmati semua yang paling baik. Di situ mereka meluputkan diri dari pengertian dan kenikmatan mendapatkan anugerah melalui hidup yang negatif, hidup yang pesimis, hidup yang penuh dengan kegelapan, penganiayaan, kemiskinan. Dan sejarah mengajar orang yang dilahirkan dalam kekayaan yang tidak pernah susah, yang manja, tidak pernah memberi sumbangsi apa kepada umat manusia. Dan semua orang yang lancar hidupnya tidak pernah menghasilkan buah kebajikan untuk mendirikan sesuatu keagungan pendidikan karakter kepada generasi yang muda. Itu sebab pada waktu Yesus datang memberitahu kepada kita kalimat yang paling besar mengenai ini. Jangan takut kalau ada orang mengambil nyawamu, karena mereka yang bisa meremukkan kamu, mematikan kamu, tidak bisa merebut akan jiwamu. Jangan takut kepada dia. Inilah satu-satu kalimat yang merubah konsep orang Yahudi
Our God is our helper. Our God is our leader who grant us peace, prosperity, and health, and all kind of glory. Konsep Mesias yang disimpulkan dari 4 sekolah. Satu, School of Babylon, School of Diaspora, School of Greeka, and School in Jerusalem. Memberikan kepada satu kesimpulan, Mesias kalau datang pasti bersifat militer, pasti bersifat dendam, pasti bersifat kemenangan dan menghancurkan musuh Israel dan memberikan kemuliaan daripada kerajaan Daud yang lalu untuk menjadi kenikmatan yang baru. Maka mereka siang malam menunggu Mesias datang. Dan mereka sangat-sangat sabar menantinya. Sampai sekarang masih berdoa di The Weeping Wall di Yerusalem untuk menanti Mesias datang menyelamatkan Israel. Dan konsep mereka keselamatan adalah bersifat nasional. Yang disebut keselamatan dari Tuhan adalah untuk negara Israel. Dan konsep ini begitu merongrong dan begitu mengokupai pikiran daripada orang-orang Yahudi sampai Yesus naik ke surga. Hari terakhir itu mereka masih tanya, hari inikah engkau membangunkan kerajaan Israel? Berarti setelah 3,5 tahun mendengar teologi Yesus, sudah sekolah 3,5 tahun sampai dapat gelar master, tetap tidak mengerti pikiran masternya. Yesus bilang tidak. Hari itu engkau tak perlu tahu. Jadi yang kau pentingkan itu hal yang tidak penting. Cilakalah kekristenan di sini. Yang kau pelajari akademik baru tinggi, semua salah. Karena engkau tidak mengerti the suffering Christ and the necessity of the persecution. Saudara-saudara, 3 bulan yang lalu saya berada di Kuala Lumpur berkhotbah bersama-sama dengan Tim Keller sama D.A. Carson. Pada saat itu kedua orang itu seolah-olah mereka memikirkan siksaan, penderitaan tidak tentu harus ada di dunia ini. Lalu saya memperhatikan apakah dasarnya kesimpulan yang ambil. Dia mengatakan semua penghinaan, siksaan, penganiayaan tidak tentu menjadi sesuatu faedah yang besar untuk membentuk akan karakter Kristen. Lalu di atas mimbar cuma 4 orang. Saya salah satu pengkhotbah yang paling penting dengan mereka. Giliran saya berbicara, saya mengatakan, for Christ necessity. For Christian who love God, persecution is also an necessity. Kalimat ini terbentur dengan kalimat daripada orang besar itu. Dan kedua hari sesudah itu saya melihat mereka mulai merubah konsepnya. Saudara-saudara, saya dibanding sama mereka, orang terlalu besar. I am nothing. Saya hanya seorang hamba Tuhan dari Indonesia, bukan dari negara yang penting. Tapi saya tidak pernah akan menghina kedudukan dan posisi saya di dalam kerajaan Tuhan hanya karena saya orang kecil. Karena firman Tuhan itu harus kita pelihara dengan baik-baik. Kristus harus, dan Kristus melalui siksaan, melalui semua suffering, menuju kepada kemuliaan. Bukankah ini hal yang harus? Pasal 24 Lukas. Saudara-saudara, Paulus berkata kepada orang Galatia di Ikonium, kamu yang mau masuk kerajaan Allah harus melewati banyak sengsara. Dan Paulus berkata kepada Timotius, barang siapa yang berniat untuk hidup ibadah, tidak mungkin tidak ada penganiayaan. Sehingga the absolute necessity of suffering and persecution jangan kita abaikan.
Itu sebab saya berkata di hadapan satu konferensi yang besar, American people should pray to ask God to give them some persecution. Oh, ini pasti dilawan di Amerika seluruh rakyat kepada pendeta dari Indonesia ini. Tapi saya sudah katakan kalimat itu. Nah, di dalam 3 hari selanjutnya perubahan khotbah mereka mulai sedikit menuju kepada memikirkan perlunya persecution. Mengapa Tuhan menurunkan hukum bukan sebelum, bukan mendahului semua negara, tapi khusus direncanakan setelah 430 tahun orang Israel dianiaya, baru tulis hukum di dalam buku kitab suci. Apakah ini kebetulan? Atau ini kelalaian? Atau ini sengaja Tuhan bikin begitu? Saya percaya sengaja Tuhan atur seperti ini. Saya kira hal seperti ini biasanya tidak dibicarakan di dalam buku komentari atau di dalam khotbah pendeta-pendeta yang lain. Tapi saya katakan ini dikhususkan, direncanakan oleh Tuhan supaya setelah aniaya baru tahu hukum yang adil mestinya bagaimana. Maksudnya mereka telah melewati 430 tahun menghadapi hukum yang tidak adil dari Firaun. Mereka kesal, mereka sedih, mereka susah, tapi tidak tahu mereka harus berkata kepada siapa. Maka mereka mengeluh kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam pengeluhan itu Alkitab berkata, Allah turun dari surga mendengar seruan mereka, lalu Tuhan mengambil keputusan menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dulu atau hukum Taurat dulu? Menyelamatkan dulu baru memberitahu hukum Taurat. Semua urutan dari kitab suci, semua pengaturan dari Tuhan Allah itu ajaib dan melampaui marifat manusia. Musa pergi kepada Firaun. You go to the palace of Pharaoh and tell him, thus saith the Lord, let my people go so that they can worship me in the wilderness. Biarlah umatku pergi ke padang belantara supaya mereka boleh menyembah sujud saya di situ. Jadi keselamatan dulu. Sesudah keluar dari Mesir, baru di Gunung Sinai diturunkan Taurat. Urutan ini pun mempunyai bijaksana yang sangat tinggi sekali. Saudara-saudara, engkau sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Engkau sudah mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan, pelepasan dari para raja Firaun. Dan engkau sebelum itu menerima 430 tahun ditindas. Tuhan sengaja toleran, sengaja sabar, tunggu begitu lama sehingga mereka sudah tidak bisa tahan. Mereka mengeluh, mereka menangis. Mereka minta tolong Tuhan, kasihankanlah kami. Jikalau engkau pernah janji dengan nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakan kesetiaanmu. Mereka bukan putus asa, bukan mencela Tuhan, bukan menjadi ateis, tapi mereka menanti dengan sabar. Sekarang Tuhan kasih tahu hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat itu baru mereka sadar hukum di Mesir tidak benar. Hukum di Mesir kenapa tidak benar? Itu hukum yang dibikin oleh penindas, oleh diktator, oleh atasan untuk memperbudak bawahan dengan peraturan. Semua pihak tertentu demi memeras orang lain dan supaya mereka tidak bisa lawan, karena perlawanan berarti melanggar konstitusi, melawan hukum, harus dipenjarakan, harus diberi penganiayaan, dan ini 430 tahun. Sekarang saya mau tanya, di mana Firaun? Firaun terakhir adalah di dalam sejarah namanya Cleopatra dengan Ptolemy kakaknya, dan akhirnya dua-dua lenyap dan Cleopatra bunuh diri
Dia perempuan yang tercantik dalam sejarah. Tetapi dia matinya paling menakutkan. Dia ambil kobra, gigit sendiri, lalu mati karena racun daripada ular berbisa itu. Saya tidak usah cerita banyak tentang sejarah. Tapi di dalam sejarah banyak bijaksana yang kita bisa belajar daripadanya. Saudara-saudara, Tuhan berkata, hukum yang kau pernah terima itu hukum salah. Hukum yang akan datang di dalam sejarah juga hukum salah. Hukum yang benar adalah ini. Baru mata manusia celik. Di dunia ini ada Allah yang adil. Ada Allah yang suci. Ada Allah yang bajik. But not the rulers of this world. Ruler of this world is so wicked, so unholy, and so unfair. Saudara-saudara, sekarang kita bicara hukum dari mana? Dunia semua negara ada hukum dan hukum hanya dua sumber. Hukum dari lapisan masyarakat atas untuk memakai dasar hukum untuk memerintah masyarakat bawah. Hukum dari aristokrat memakai akan konstitusi yang dibikin oleh mereka untuk menjadi patokan, memberikan penganiayaan kepada rakyat miskin. Ini semacam sumber hukum. Hukum macam yang kedua, dari bawah yang ditindas, yang dianiaya, yang diperas, yang diberikan segala kesengsaraan. Mereka berontak, lalu mereka menghancurkan diktator, menghancurkan atasan aristokrat, dan mereka membuat hukum untuk mengikat, untuk membunuh, untuk mendendam dan mematikan yang di atas. Ini dua macam hukum, bukan hukum Tuhan Allah. Karena hukum Tuhan Allah lebih dari hukum yang salah dari manusia. Dan hukum ini adalah daripada kekekalan Tuhan. Maka Yesus berkata, aku tidak mentiadakan hukum. Dan aku tidak mentiadakan Taurat dan Nabi-Nabi. Karena mereka mempunyai nilai kekekalan yang tidak boleh dilecehkan. Inilah sebabnya. Saudara-saudara, saya percaya banyak komentari tidak akan mentafsirkan bagian ini seperti apa yang kita lakukan di dalam Gereja Reform Injil Indonesia. Dan saya tidak pernah baca komentari untuk menjadi dasar berkhotbah kepada umat saya. Saya harus memikirkan secara tuntas, harus membandingkan seluruh kitab suci, lalu mendapatkan inti yang paling penting dari makna setiap kalimat kitab suci. Dan di dalam pentafsiran kita di atas mimbar, tidak ada satu ayat yang tidak penting. Tidak ada satu bagian yang boleh kita lolos atau exempt. Dari tahun 89 Gereja Reform Injili Indonesia didirikan, saya telah berjanji di hadapan Tuhan, not even one word will not be preached. Not even one sentence will be omitted. Kita dengan 3,5 tahun khotbah tentang Injil Yohanes. Selanjutnya itu pakai 5,5 tahun untuk mengabarkan buku Roman. Sesudah itu pakai 2 tahun lebih mengkhotbahkan Efesus. Lalu sesudah itu mengenai Ibrani bertahun-tahun sudah selesai. Kita bicara 1 Yohanes dan yang lain-lain. Karena waktu tidak cukup. Kalau orang tanya, Stephen Tong dengan kecepatan yang begitu pelan yang kau khotbah di sini, saya ingin mendengar tafsiran seluruh kitab suci. Perlu berapa lama? Saya mungkin akan jawab, kalau mungkin saya hidup terus, pakai 80 tahun saya bisa khotbah habis seluruh kitab suci. Tapi mungkinkah seorang yang sudah mulai mau tua masih hidup 80 tahun? Tidak mungkin. Itu sebab sampai sekarang sudah 31 tahun yang kita bahas, tidak banyak buku. Tetapi setiap buku yang dipilih, yang paling penting di kitab suci. Setiap khotbah yang diberikan, tidak luput satu ayat, kita biarin. Karena Yesus berkata,
Jangan kira saya datang mentiadakan Taurat dan para nabi. Saudara-saudara, setelah kedua macam hukum dari atas ke bawah, dari bawah ke atas diberikan oleh pemerintah-pemerintah dunia ini, maka saya mau tanya, apa keunikan, apa pentingnya hukum Tuhan yang disebut melampaui semua hukum dunia ini? Tuhan apa menyatakan kepada umat manusia seharusnya hukum sesuai dengan rencana Dia, sifat Dia, dan cinta kasih Dia. Pemerintah di atas pakai hukum untuk mengikat, menindas, menuduh, dan mempenjarakan orang di bawah. You melanggar hukum, saya tangkap kamu. Hukum itu benar tak? Orang di bawah memakai hukum yang didirikan oleh orang kelasan bawah untuk mengikat atasan, membunuh raja. Saudara-saudara, raja dihukum dari Perancis sampai Rusia, sampai Cina. Itu karena yang ditindas tidak bisa menerima penganiayaan dari atasan. Di La Plaza di Concorde, Paris, pernah mempenggal kepala dari Raja Perancis yang namanya adalah Louis XVI. Tahun 1779, Perancis meledakkan satu pemberontakan dari rakyat-rakyat yang karena politik berbeda pendapat dengan kerajaan, ditangkap dan divonis dan dipenjarakan di Bastille, prison yang terbesar di Paris. Sesudah itu mereka lepas semua yang ditangkap, semua penjara, kriminal, keluar bebas. Lalu mereka mulai menjalankan demokrasi, keadilan, hak asasi manusia yang palsu. Kenapa saya katakan palsu? Memang penindas itu salah. Tapi setelah engkau ditindas, engkau balas dendam, engkau bunuh lebih kejam dari mereka menindas engkau juga salah. Maka itu hak asasi manusia, demokrasi sudah dicampuri dengan satu kedendaman, permusuhan yang tidak ada keadilan di dalamnya. Itu mereka mulai bikin konstitusi baru, negara mesti bagaimana-bagaimana. Nah saudara-saudara, hukum yang didirikan oleh Firaun salah. Hukum yang didirikan oleh rakyat penuh dengan kebencian juga salah. Maka Allah memberikan hukum setelah 430 tahun orang Israel dianiaya oleh Firaun. Nah hukum ini mempunyai 3 sifat. Kita baru mengetahui mengapa Allah memberikan hukum, dan di dalam hukum ini mempunyai ciri khas yang unik lebih dari semua hukum di dalam dunia ini. Di dalam Roma pasal 7, melalui hukum kita melihat dan Allah dan kebajikan Allah. Dari karakteristik hukum Taurat Tuhan, adakah lebih baik daripada kebenaran? Adakah lebih indah dari kesucian? Adakah lebih bajik daripada kebajikan? And the God of goodness give the law to human being. Sehingga ini tidak boleh dilecehkan. Ini tidak boleh dibuang. Seperti kata Yesus, aku bukan datang mentiadakan Taurat. Dan Yesus mentegaskan hal, satu nada, satu titik pun tidak akan lenyap sebelum dunia lenyap. Berarti dunia yang dicipta begitu permanen, begitu kekal adanya, tetap tidak kekal mutlak. Dunia akan seperti kain, seperti pakaian yang digulung. Waktu dan semua akan lewat. Tetapi kehendak Allah kekal adanya. Kalau kehendak Allah kekal, Injil dan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan menyangkut, meliputi Taurat tidak, meliputi. Sehingga Tuhan tidak mengatakan kalau Injil sudah datang, boleh buang Taurat ke sampah. Tuhan tidak mengatakan kalau Injil sudah tiba, perjanjian lama sudah tidak ada gunanya.
Memang di dalam buku Ibrani dikatakan yang baru sudah datang, yang lama sudah kelihatan makin kuno. Itu kalimat ada. Tetapi Yesus berkata, no one can dismiss. I come. I am not dismissing the law of God, but I come to accomplish it. Berarti Taurat itu masih bernilai karena dari kekekalan Tuhan, maka harus dipelihara dan jangan ditiadakan. Tetapi Taurat juga tidak mempunyai mutlak kesempurnaan. Nah, kalimat ini adalah satu hal yang perlu dijelaskan. Tadi setelah saya khotbah, Kenny Robin tanya, boleh dah tanya pertanyaan? Kalau dah boleh, kenapa dia tanya? Ini sudah pertanyaan. Tadi Pak Tom mengatakan Taurat itu tidak sempurna. Bukankah kita mengatakan Taurat yang sempurna? Ada istilah itu. Kenapa Pak Tom mengatakan Taurat itu sempurna? Saya bilang waktu Taurat diberikan itu sempurna. Tetapi dibanding dengan seluruh progressive revelation of God, Taurat itu tidak cukup. Maka Taurat harus ditambah dengan Injil. Baru sempurna. Dan Taurat itu sendiri sempurna, tapi Taurat itu belum sempurna bisa dilakukan manusia. Harus disempurnakan oleh Yesus. Oh, saya ngerti. Sehingga kita yang berkhotbah kadang-kadang pakai kalimat yang terlalu singkat, sehingga tidak secara komprehensif memberikan pengertian seutuhnya kepada pendengar. Saudara-saudara, harap pagi ini kita mengerti dan sadar di mana kedudukan Taurat di dalam seluruh kitab suci dan di mana sikap kita yang sudah menerima Injil menghadapi Taurat yang pernah diberikan di dalam Perjanjian Lama. Aku bukan datang mentiadakan Taurat. Aku datang menggenapinya. Aku datang menyempurnakannya. Bukan Taurat sendiri tidak sempurna, tapi Taurat tidak bisa sempurna melangsungkan tindakan Tuhan yang mau menyiarkan manusia. Sehingga harus disempurnakan dengan Injil. Dan untuk diri pribadi, hanya Yesus yang mungkin menyempurnakan makna Taurat, sehingga kita menerima manfaat semaksimal daripadanya. Dunia ini akan lewat, langit dan bumi akan binasa, tetapi tidak ada satu titik, tidak ada satu nada dari Taurat akan lewat. Di sini Yesus dengan gamblang mengatakan kepada kita, sikap orang Kristen harus mengikuti teladan Kristus, tidak menghina, melecehkan Taurat yang pernah diberikan oleh Tuhan, tetapi harus menerima penggenapan Kristus terhadap Taurat. Apa yang terjadi menjadi sempurna dari Kristus itu akan ditambahkan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dan kebenaran yang lebih daripada mereka orang Farisi yang menjalankan Taurat. Di permulaan kalimat ini, Taurat perlu disempurnakan. Di akhir dari bagian ini harus kita melampaui kebenaran yang dicapai oleh Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Ini kalimat yang sangat struktural, lengkap, luar biasa, bikin kagum kepada saya. Yesus bicara Taurat itu dari kekekalan Tuhan. Ada sifat yang kekal, jangan ditiadakan. Yesus bicara Taurat itu kurang, perlu disempurnakan oleh Kristus, dan di dalam keseluruhan wahyu Tuhan hanya sebagian masih yang baru datang. Yesus berkata orang Farisi menjalankan Taurat, tapi orang Farisi menjalankan Taurat tidak cukup, karena kalau hanya itu saja masih belum bisa masuk surga. Sehingga jika kebenaranmu tidak melampaui orang Farisi dan tidak melampaui orang ahli Taurat, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya begitu singkat berapa kata telah meliputi arti yang begitu besar. Saya betul-betul kagum dan betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya sudah tua, umur 80 lebih. Saya cuma takut saya tidak bisa tuntas memberitakan firman Tuhan
Sehingga setiap ayat keluar dari mulut saya menjadi discount, menjadi korting, sehingga tidak bisa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menambah bijaksana, kekuatan untuk menguraikan kitab dengan sesempurna mungkin. Sekarang saya mau menanya, kenapa Tuhan memberikan Taurat? Tuhan memberikan Taurat, ada dua pikiran yang salah yang saya harus paparkan pagi ini. Satu macam pikiran supaya manusia boleh berstandarnya dan hidup untuk melaksanakan, dan itu menjadi cukup. Ini salah. Artinya Taurat diberikan supaya manusia melakukannya kah? Kedua, Taurat diberikan bukan untuk dilakukan oleh manusia, tapi untuk dilanggar. Nah, kedua pikiran ini sama-sama salah. Satu tidak cukup, satu kelebihan. Dua-dua tidak mengerti isi hati Tuhan. Kenapa memberikan Taurat kepada manusia? Siapa yang mengatakan Taurat cukup? Itu orang Farisi. Siapa yang mengatakan Taurat diberikan supaya manusia melanggar? Sengaja Tuhan turunkan Taurat supaya manusia melanggar. Itu Watchman Nee. Apakah mereka memang mempunyai motivasi mempersalahkan dan mencurigai, meragukan motivasi Allah memberikan Taurat? Saya tidak tahu. Tapi faktanya sudah terjadi dua macam ekstrim yang sangat bahaya. Sekali lagi, Taurat bukan untuk tuntutan Tuhan supaya manusia melakukan sesempurna mungkin. Lalu ditanyakan, manusia apakah reaksinya terhadap Taurat? Hanya mendengar tidak cukup, harus menjalankan. Ini kayak di sini. Bukan untuk kita mendengar Taurat, untuk kita melakukan Taurat. Kalau itu ada tujuan Tuhan, berarti orang Farisi dah salah dong. Mereka punya Taurat, lalu mereka melangsungkan, mentaati, menjalankan Taurat. Itu apa salahnya? Salahnya bukan melakukan. Salahnya setelah melakukan, mereka mulai mempunyai kebanggaan dan satu kebenaran diri yang merasa cukup dan perlu Yesus Kristus. Maka Taurat bukan diberikan untuk manusia melakukan dan menjadi arogan, menjadi sombong, eksklusif, menjadi self-righteousness, lalu menentang Kristus yang diberi lebih lagi oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan Taurat, Tuhan memberikan Injil. Tuhan memberikan Musa, Tuhan yang memberikan Yesus. Engkau yang Musa, engkau menjebak diri, tetap tidak bisa diselamatkan dari dosamu. Mengapa Yesus mengatakan, jikalau kebenaranmu tidak melebihi daripada orang Farisi, tidak melampaui dari orang ahli Taurat, engkau tidak masuk kerajaan surga. Berapa kasihan orang yang seumur hidup menjalankan firman tapi tidak bisa masuk surga. Berapa kasihan orang yang seumur hidup kira dia sudah mengerti firman Tuhan, tapi akhirnya dibuang oleh Tuhan. Berapa kasihannya orang yang seumur hidup berpuluh-puluh tahun berpuasa, memberi persembahan dan lebih baik dari orang lain, dan tidak berzina, dan dia hidup suci dan dia tidak menodong uang orang lain, tapi akhirnya tidak bisa diterima oleh Tuhan. Bukankah syariat agama yang dilakukan semua menjadi nihil? Bukan berarti semua rajinnya dan sengsara yang diterima karena mau menjalankan firman Tuhan menjadi kosong. Kasihan sekali. Tetapi ini bukan kalimat saya, ini kalimat Yesus. Orang Farisi tidak cukup. Karena apa? Menjalankan Taurat tidak cukup. Orang Farisi menjalankan Taurat itu sangat sulit. Dan mereka teliti setiap titik, setiap nada, setiap perintah dijalankan. Tapi dia kira sudah cukup. Yang cilaka adalah kira sudah cukup. Kira sudah menyembah Tuhan. Kira sudah mengerti Taurat. Kira sudah berkenan karena menjalankan semua Taurat. Karena di dalam kira itu ada self-confident yang terlalu. Ada
adequacy yang tidak perlu tambah. Ada satu kepuasan self-contented yang tidak perlu lagi datang kepada Tuhan. Nah, itu bukan kehendak Tuhan. Itu sebab pada waktu Injil datang ke dunia, mentiadakan semua yang self-righteousness man. Semua orang menganggap diri sudah baik, sudah cukup, sudah benar, akan dibuang oleh Tuhan. Setelah engkau menjalankan segala Taurat, engkau tetap sadar itu tidak benar, karena saya masih kurang. Engkau mengatakan Alkitab bukan hanya bagian Taurat, masih ada bagian Injil. Dan kalau engkau tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, engkau sudah sempurna melakukan Taurat, mereka masih ada pengharapan. Ini yang kekurangan dari orang Farisi. Saya dulu tidak ngerti waktu saya kecil. Orang yang paling menjalankan kerajinan syariat semua agama adalah orang yang dimaki Yesus paling banyak. Kemarahan Yesus, teguran terbanyak bukan kepada ateis, bukan kepada orang-orang yang kurang ibadah. Justru Yesus paling banyak mencela, kau orang Farisi yang pura-pura, cilakalah kamu. Kenapa ada pura-pura di dalam agama? Karena ada yang sudah tercapai dan dianggap cukup. Lalu yang tidak tercapai, dia tidak pernah rasa dia perlu. Orang Farisi menjalankan. Orang ahli Taurat menulis, mengkopi. Mereka belajar siang malam. Mereka hafal dari permulaan sampai akhir. Mereka mempunyai pengetahuan. Tapi akhirnya orang-orang seperti ini yang begitu akademik, yang begitu pintar, yang begitu dalam pelajaran Taurat, waktu Yesus lahir di Bethlehem, mereka tidak ada yang sadar, tidak ada yang tahu. Berarti di dalam akademik semua nomor satu, di dalam pengertian sama sekali tidak ada bagian. Kenapakah Herodes panggil orang-orang ahli Taurat? Coba temukan di kitab suci Mesias itu lahir di kota mana. Akhirnya setelah dipaksa oleh pemerintah yang melawan Tuhan, baru mereka mempelajari akademik yang mereka sudah pernah lulus. Mereka sudah dapat akademik degree yang tinggi, tapi sebenarnya tak pernah tahu. Waktu dilaksanakan untuk mengetahui, nah ini kota Bethlehem, ini Yesus lahir, ini raja. Mereka sama sekali tidak sadar. Sudah terjadi. Baru dulu saya pernah belajar. Saya pernah ikut kuliah itu. Tapi semua tidak berguna. Karena akademik yang mereka capai tidak dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari. Pengertian otak mereka tidak membuat mereka mengerti sekarang Tuhan lagi pimpin apa. Itu selesai berkata beratus-ratus kali dia pergerakan ini. Bukan karena saya iri mereka yang sekolah lebih tinggi, tapi mereka yang degree lebih besar dari saya. Tidak. Saya hanya mengingatkan saudara, kalau engkau sudah belajar semua, tapi tidak tahu sedang dilakukan Tuhan zaman ini, saat ini, jam ini, apakah kehendaknya, engkau tidak berguna. Engkau seperti Farisi-Farisi yang kotasinya banyak, yang pengertiannya banyak, tapi tidak mengetahui, tidak mengerti Tuhan sedang kerja apa. Gerakan ini kalau menjadi gerakan dipakai Tuhan di dalam sejarah zaman ini, biar gerakan ini setiap saat mengerti Tuhan lagi di mana, jejak kaki Roh Kudus di mana. Saya mengikut jejak kaki Roh Kudus, bukan hanya menikmati pengertian yang limpah melalui kitab suci, mempunyai buku yang banyak mengenai reform theology, tapi I know the step of my spirit, the spirit from God, will go where? Blessed are those who are following the steps of the Holy Spirit, because they are in their life following the step of the guidance of Holy Spirit. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, saudara-saudara. Kedua, Taurat diberikan supaya kita melanggar. Kalimat ini hanya dibicarakan oleh satu orang di dalam sepanjang sejarah. Watchman Nee. Apakah memang dia punya maksud motivasi Tuhan bikin manusia harus langgar daripada itu
Taurat dulu. Saya tidak ada kesempatan ketemu dia. Dia sudah meninggal dunia. Saya menemukan kalimat di dalam bukunya 12 bakul. 12 bakul berarti cuilan, sisaan makanan daripada 5.000 orang yang sudah dibuang, dikumpulkan, maka dibawa pulang. Itu namanya take away, take home yang sisa. Kalau saudara makan dari restoran, sesudah makan masih ada sisa, tolong bungkuskan. Maksudnya, saya tidak membawa pulang. Saya tidak mau buang barang-barang ini. Saya sudah bayar, saya bawa sisanya, belum saya makan. Untuk anak saya di rumah, untuk istri saya, untuk pembantu saya. Nah, ini sistem bungkus makanan sisa mulai dari Yesus. 5.000 orang makan, 5 roti 2 ikan, sisanya dikumpulkan, dan 12 bakul dibawa oleh 12 murid termasuk Yudas. Berarti orang yang melayani orang lain jangan dilupakan. Satu orang bawa 1 bakul pulang. Ini terjadi Galili. Sehingga murid-murid boleh bawa itu untuk mamanya, untuk keluarganya, saudara-saudara. Dan dari 2 bakul, buku judul 2 bakul, maksudnya watchman ini dia memberikan khotbah sisa-sisa yang tidak terlalu penting untuk menggali Alkitab, untuk mengisi kebutuhan orang Kristen. Dan saya baca sampai kalimat itu, saya kaget. Taurat diberikan untuk manusia melanggar. Setelah melanggar, baru mengetahui dia sudah berdosa dan dia memerlukan Injil. Oh, kalau dari kalimat belakangan ini bagus. Tapi kalimat depan mempunyai satu kelemahan yang besar. Dia telah menjadikan Tuhan bermotivasi jelek. Saya tanya, masakan Tuhan memberikan Taurat untuk membuat manusia jatuh? Seperti pasang jerat supaya manusia terperangkap. Masakan Allah mempunyai motif jahat begitu? Bukankah di dalam buku Nabi Yeremia Tuhan berkata, semua yang ku nyatakan kepadamu berdasarkan dari hati baik. Kenapa watchman ini tidak baca ayat itu lalu menjatuhkan diri ke dalam kesalahan yang begitu besar? God gave His law to human being purposely. He want us to oppose. He want us to against the law. Apakah benar Allah mau kita melanggar? Allah mau kita melawan sehingga kita baru jatuh dalam dosa. Seolah-olah kalau you tidak jatuh dalam dosa, Injil saya tidak laku. Kalau you tidak jatuh dalam dosa, you tidak perlu pengampunan. Untuk menjadikan pengampunan saya boleh berlaku, maka engkau harus diam juta. Untuk jatuh ke dalam dosa, saya harus kasih Taurat. Saya kira that is not the will of God. That is not the original motivation of God who give the law to human being. Maka kira-kira 40 tahun yang lalu, saya hati-hati membicarakan Taurat, fungsi Taurat, dan apa akan saudara-saudara, memang Alkitab berkata, kalau tidak ada Taurat yang bilang tidak boleh tamak, saya tidak tahu tamak itu dosa. Sehingga waktu saya tamak, saya melanggar Taurat. Lalu saya rasa saya orang berdosa, perlu pengampunan dari Tuhan. Tapi beda. Ini tidak menyangkut motivasi Allah yang jahat. Ini hanya menyatakan apa yang sudah ada. Karena sudah ada dosa, baru Taurat keluar. Maka Allah memberikan Taurat lambat dan memberikan Taurat setelah dosa ada. Ini hanya membuktikan kepada dunia, do you know you are already living in sin? You already against my law. And now I show my law to you to prove the fact that already happened. Kita bersyukur kepada Tuhan, pemikiran yang jelas dan sempurna seperti ini bikin kita tidak bersalah di dalam mentafsirkan Alkitab. Nah, saudara-saudara, saya tadi bicara tentang hukum yang dibikin oleh diktator menindas bawah, dan hukum yang dibikin oleh perlawanan diktator mengikat atas. Di dalam sejarah ada berapa raja
yang dipenggal kepala. Ini belum pernah terjadi pada zaman kuno. Karena mereka semua raja mengatakan, saya mempunyai kuasa, mandat surga. They call them the son of heaven. All Chinese emperor call them the son of heaven. And the emperors are doing the mandate of heaven. Sehingga barang siapa melawan dia, melawan surga. Dengan nama begitu besar mereka menjadi diktator, semenang-menang untuk membunuh semua rakyat. Allah tidak senang. Maka pertama kali ada hukum yang mengikat raja, yang membatas kuasa raja. Itu tahun 15 yang disebut Magna Carta. Setelah Magna Carta, Tuhan begitu senang. Dan Tuhan mulai memberkati Inggris dari negara kecil kepulauan. Seluruh Inggris, semua pulau dikumpulkan. Tidak sampai separuhnya Sumatera. Tapi akhirnya memberkati. Sehingga Raja Inggris mempunyai wilayah terus berkembang. Sampai 10 kali lebih besar daripada kerajaan Romawi. Ini keajaiban sejarah. Tidak lama kemudian, di dalam tidak sampai 300 tahun, pertama raja yang dipenggal kepala justru di Inggris. Oliver Cromwell membunuh Raja Charles I. Charles I sebelum dipenggal kepala, dia masih pakai kuasa diktator yang keras untuk membunuh semua yang mau melawan dia. Tapi akhirnya pimpinan seorang daripada Puritan, Oliver Cromwell, dengan melihat kuasa Allah lebih besar dari kuasa manusia, dia memberanikan diri membentuk sesuatu panitia, membunuh dan mempenggal kepala daripada Raja Charles I. Sebelum Charles I mati, kalimat terakhir, saya tidak berdosa, masih sombong. Saudara, semua raja itu menganggap dirinya sewenang-wenang membunuh orang itu haknya. Karena hukum didirikan oleh dia. Dia pakai hukum apa? Taklukkan semua. Sama seperti 2 hari yang lalu, pemerintah yang sangat gila di Beijing membuat satu konstitusi baru untuk memerintahkan pemerintah boneka yang di Hong Kong harus melaksanakan kemauan mereka. Saya kira ini dosa paling besar di dalam politik Tiongkok. Semenjak Mao Zedong mengatakan kuasa dan kedudukan politik diperoleh daripada pucuk daripada senjata. Itu membuktikan tidak ada demokrasi, tidak ada hak asasi manusia yang mungkin terjadi di Tiongkok. Tiongkok di dalam konstitusi menulis rakyat mempunyai kebebasan beragama. Itu hanya omong tok, semua penipuan. Karena kalimat itu selesai, selanjutnya adalah rakyat juga mempunyai kebebasan mutlak melawan agama. Itu kalimat apa itu? Itu konstitusi apa? Sehingga saudara mengharapkan Tiongkok berubah, itu tidak mungkin. Karena komunisme tujuan terakhir melenyapkan agama. Komunis yang menjadi anggota Partai Komunis harus tidak mengaku adanya Allah. Dan sekarang terakhir berapa minggu ini mereka mulai membakar gereja, mulai mencopot salib, dan mulai membuat satu rencana yang paling menghujat, membuat Alkitab baru yang kalimat-kalimat Injil dan sebagainya dibuang, mengganti dengan kalimat-kalimat daripada komunisme Tiongkok. Rusia tidak pernah berani. Semua dari Georgia, daripada itu Kazakhstan, daripada Belarus, daripada Ukraina, tidak pernah berani. Satu-satu negara yang berani menciptakan kitab suci sesuai dengan ideologi komunis untuk dipaksakan manusia Kristen harus baca. Ini komunis China sekarang. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi hukum lain sama manusia. Manusia diktator menegakkan hukum untuk membela diri, untuk menganiaya lain. Dan manusia bawahan membuat hukum
untuk dendam, untuk memusuhi raja. Saudara-saudara, raja yang dipenggal kepala yang pertama, Charles I di Inggris, bukan berdasarkan hukum dari bawah atau dari atas. Itu berdasarkan satu netral pengertian. No one is above the law. So, mereka orang Puritan mengetahui firman Tuhan lebih tinggi dari dunia. Sesuatu yang pernah dipenggal kepalanya atau dibunuh sampai mati, ada raja-raja yang lain. Misalnya raja daripada Australian Hungarian, anaknya yang menjadi orang penting pergi menyatakan kebesaran diri di Serbia, di ibu kotanya Serbia. Dia dibom sampai mati dengan tembakan sampai dia punya itu ratu juga mati. Lalu kita melihat lagi sesudah negara-negara yang benci kerajaan, benci otoritas daripada istana, maka mereka ada yang membunuh akan pemimpinnya seperti Rusia. Pada waktu Lenin mentiadakan, menghilangkan Kaisar Tsar namanya Nicholas II. 1 orang, istri dan 4 anak. 6 orang tidak tahu dibawa di mana. Dan akhirnya tidak pulang ke istana. Mereka kira raja sudah mati. Maka mentegakkan Uni Soviet, Bolshevik, komunisme, mendirikan negara, merebut kuasa dari besar. Dan hukumnya itu dari bawah. Sesuai itu masih ada yang tadi saya katakan 79, Bastille Prison, meledakkan pemberontakan. Lalu Prancis mengadakan revolusi yang paling besar di padang sejarah. Raja Louis ke-16 dibawa ke penjara 4 tahun kemudian sama istrinya Marie Antoinette. Dua-duanya dipenggal kepalanya di La Plaza di Concorde di Paris yang saya pernah mengunjungi beberapa kali. Saudara-saudara sekalian, dunia ini politik berdasarkan hukum. Hukum dibikin oleh manusia, tapi hukum Tuhan berdasarkan keadilan, kesucian, dan kebajikan. Itu sebab jangan mentiadakan hukum. Satu titik, satu nada pun tidak mungkin lewat. Tapi dunia ini akan lewat. Langit dan bumi akan lewat. Firman Tuhan tidak lewat. Yesus mengatakan kalimat semacam ini cuma 2 kali. 1 kali di Matius pasal 5 ayat 18. 1 kali di Matius 24 ayat 35. Pertama kali bicarakan Taurat dari Tuhan. Kedua kali bicara kalimat dari mulut dia. Yesus berkata, bumi dan langit akan lewat, tetapi titik nada dari Taurat tidak mungkin lewat. Yesus berkata, langit bumi akan lenyap. Firman yang kuberitakan kepada kamu, tidak ada satu kata akan lenyap. Dia setelah dengan tidak sungkan, dengan tidak segan, saya adalah Allah. My word spoken out from my mouth is equal to the word of God. Will forever and ever exist. Even heaven and earth will pass. My word will never pass. Even one jot, even one syllable. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian pentingnya firman Tuhan. Jangan dihina, jangan dikurangi, dan jangan dilecehkan. Namun demikian firman Tuhan bagian Taurat perlu disempurnakan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan bagian Taurat masih perlu Injil untuk melengkapi. Sehingga engkau jangan kira firman ini sudah 100% sempurna. Alkitab mengatakan seterusnya, yang melakukan akan menjadi besar dan kedudukannya sangat penting di kerajaan Allah. Yang sendiri tidak jalankan, lalu mengajarkan orang jangan menjalankan, akan menjadi paling kecil. Di sini kecil istilah paling, yang besar tidak tulis paling. Karena apa? Kalau engkau sudah menjalankan Taurat, engkau besar di dalam kerajaan Allah. Tetapi bukan paling besar.
karena ia mendapatkan Injil lebih besar. Itu sebab jikalau engkau tidak melewati Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak melampaui mereka, engkau tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Orang Kristen yang menerima Taurat dan menerima Injil, menerima seluruh firman Tuhan, engkau sudah melampaui mereka yang hanya bisa jalankan Taurat saja. Nah, mereka yang jalankan Taurat lalu menganggap diri sudah sempurna, tidak perlu Injil, cilakalah mereka. Mereka akan dibuang oleh Tuhan. Karena watchman di dalam kalimat bawah ini benar. Dosa terbesar di hadapan Tuhan bukan berzina, berjudi, bukan tamak, bukan membunuh. Dosa terbesar adalah membenarkan diri. Self-righteous man had committed the greatest sin in the world. Tetapi orang yang merasa diri tidak benar dan minta Yesus membenarkan dia, di situ dia melampaui Farisi dan melampaui ahli Taurat. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Jauh dari kesempurnaan, tapi saya memaparkan hal yang paling penting. Semua kalimat original, bukan dari komentari, dari pengamatan saya selama berpuluh-puluh tahun membicarakan dengan Taurat dan Injil. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya minta Benyamin Intan dan minta Pendeta Rudi, dua orang pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kelimpahan firman Tuhan pada pagi ini. Kami mengucap syukur untuk Kristus yang sudah menggenapkan untuk kebenaran Tuhan, hukum Tuhan. Dan kami diselamatkan oleh Injil, bukan karena melakukan menaati hukum Tuhan. Semata-mata adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kami menjadi saksi Tuhan, melalui kebenaran Tuhan, Allah Roh Kudus yang mengubah hati kami untuk kami menjadi taat kepada Tuhan. Tolong ketika kami menjadi saksi Tuhan yang hidup, tolong Allah Roh Kudus untuk memimpin kami, untuk mengikuti jejak-Mu, untuk kami bisa membaca tanda-tanda zaman. Kami tahu dan sadar apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Dan tolong Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu sejak Tuhan menyempurnakan Taurat dan Roh Kudus menghidupkan Taurat dalam batin kami. Kami naikkan syukur Tuhan, tak ada yang lain yang kemudian kami tahu yang memungkinkan kami hidup menikmati anugerah Tuhan tak henti-henti. Kami naikkan syukur atas penjelasan firman yang begitu menggugah kami, mengingatkan kami kepada firman-Mu, dan firman-Mu menjadi semakin hidup dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur. Amin. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan mengiklarkan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang kudus di dalam setiap zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Kita akan menyanyikan lagu nomor 4 untuk meresponi firman, dan bersamaan dengan itu kita sekalian diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Iman yang beri menang. Serdadu Masehi yang dapat jangkau
Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Kami minta untuk Bapak Mas Agung berdoa untuk persembahan. Kita akan mempersembahkan segala persembahan syukur kita yang kita bawa pada pagi siang hari ini kepada Tuhan yang sudah memberkati kita dan tak pernah meninggalkan kita. Kami persilahkan Pak Mas Agung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, di mana kami tahu Tuhan, di mana saat ini adalah masa-masa sulit bagi kami Tuhan. Kau terus menopang, Kau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadikan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang boleh memuliakan Kau dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada hari ini. Biar juga Tuhan menjadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Biar Tuhan melalui persembahan ini boleh memperluas kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan doksologi. Tritunggal turun atas kita sekalian, berkat yang tak pernah salah dan tak pernah jauh diteguhkan lagi pada siang hari ini atas saudara sekalian, dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kekuatan sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang tidak pernah putus-putus menghadapi hari-hari kita, mulai siang hari ini lagi sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh.